Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Mengasihi dan Dikasihi Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Mengasihi dan dikasihi Tuhan adalah panggilan yang mendalam bagi setiap orang percaya. Ini bukan hanya konsep teologis yang harus dipahami, tetapi panggilan aktif untuk menjalani kehidupan yang tercermin dari kasih Allah. Alkitab, sebagai sumber kebenaran, memberikan landasan yang kokoh bagi kita untuk memahami arti sejati dari mengasihi dan dikasihi Tuhan. Pada intinya, kasih Allah adalah pusat dari segala-galanya. Dalam kasih-Nya, kita menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup. Kasih-Nya yang tidak terbatas dan tak tergantikan mengajak kita untuk merenungkan betapa besar anugerah-Nya kepada kita. Kita dipanggil untuk merespons kasih itu dengan cara yang sama, yaitu dengan mengasihinya dan mengasihi sesama. Dalam renungan malam ini, marilah kita membenamkan diri dalam kebenaran dan kehangatan kasih Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, serta bagaimana kita dapat menerima kasih-Nya dengan penuh syukur dan kepercayaan. Semoga renungan ini memperkaya iman kita dan memperdalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mengasihi dan dikasihi Tuhan merupakan inti dari hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam cinta dan kasih yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita dapat mengasihi dan menerima kasih-Nya. Salah satu ayat yang menonjol tentang kasih Allah adalah Yohanes 3 ayat 16, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjadi landasan iman Kristen, bahwa kasih Allah begitu besar sehingga Ia mengorbankan anaknya untuk kita. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Selain itu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita membaca, "Kami mengasihi, karena Dia lebih dahulu mengasihi kami." Ini menggambarkan bahwa kasih kita kepada Tuhan adalah tanggapan atas kasih-Nya yang pertama. Kita dapat mencintai karena kita telah dikasihi lebih dahulu. Ini adalah siklus yang indah dari kasih. Tuhan mengasihi kita, kita merespons dengan mengasihi-Nya, dan kasih-Nya terus mengalir kepada kita. Dalam menjalani hubungan dengan Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kasih yang kita terima dari Tuhan juga mempengaruhi cara kita mengasihi diri sendiri. Dalam Keluaran 34 ayat 6, Tuhan mendeskripsikan dirinya sebagai Tuhan, Allah penyayang dan penyabar, yang penuh kasih setia dan kesetiaan. Menyadari bahwa kita dikasihi dengan kasih setia oleh Tuhan, kita dapat belajar untuk menerima dan mengasihi diri sendiri dengan cara yang sehat. Mengasihi dan dikasihi Tuhan juga berdampak pada bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang mungkin sulit bagi kita untuk mengasihi. Dalam Lukas 6 ayat 35, Yesus mengatakan, "Tetapi kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamlah tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Maka besarlah upahmu, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia adalah baik dan kasih kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat." Ketika kita memahami dan menerima kasih Tuhan, kita juga akan menjadi lebih mampu untuk mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang sulit untuk kita cintai. Ini adalah bagian dari transformasi yang terjadi dalam hidup orang percaya ketika mereka semakin menyerupai Kristus. Dalam kesimpulan, mengasihi dan dikasihi Tuhan adalah inti dari iman Kristen.
Kasih Allah yang begitu besar memotivasi kita untuk mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan bahkan mengasihi diri sendiri dengan cara yang sehat. Semoga kita semua dapat mengalami dan merespons kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Malam ini kita akan membahas tentang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Bagaimana menurutmu, apa arti sebenarnya dari mengasihi Tuhan? Bagiku, mengasihi Tuhan adalah tentang menjadikannya sebagai pusat dari segalanya. Ini berarti menyisihkan waktu untuk beribadah, berdoa, membaca firman-Nya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Benar sekali. Mengasihi Tuhan juga berarti menjalani hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip-Nya, seperti kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Bagaimana dengan dikasihi Tuhan? Apa yang kamu pahami tentang hal itu? Dikasihi Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Bagi saya, dikasihi Tuhan berarti menerima kasih-Nya tanpa syarat, meskipun kita tidak layak menerimanya. Kasih-Nya membebaskan dan menguatkan kita. Setuju. Dikasihi Tuhan juga berarti merespons kasih-Nya dengan cara yang sama, yaitu dengan mengasihinya dan mengasihi sesama. Bagaimana menurutmu, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Menurutku, mengasihi Tuhan berarti mengabdikan seluruh hidup kita kepadanya. Ini berarti tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam pelayanan kepada sesama dan menjalani hidup yang menghormatinya. Benar. Mengasihi Tuhan juga berarti memiliki hubungan pribadi yang erat dengannya. Ini melibatkan berbicara kepadanya dalam doa, mendengarkan firman-Nya, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sepertinya mengasihi dan dikasihi Tuhan adalah hal yang saling terkait. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga merasakan kasih-Nya yang mendalam dalam hidup kita. Kasih-Nya memotivasi kita untuk mengasihinya lebih lagi. Betul sekali. Kasih Allah yang tak terbatas adalah sumber inspirasi bagi kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita. Bagaimana dengan mengasihi sesama? Bagaimana hal itu terkait dengan mengasihi dan dikasihi Tuhan? Mengasihi sesama adalah bagian integral dari mengasihi Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah perbuat untuk aku." Dengan mengasihi sesama, kita juga mengasihi Tuhan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa mengasihi dan dikasihi Tuhan adalah panggilan untuk menjalani hidup yang berpusat pada kasih. Kasih Allah memotivasi kita untuk mengasihinya, mengasihi sesama, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Benar sekali. Mengasihi dan dikasihi Tuhan adalah inti dari iman Kristen. Semoga kita semua dapat merespons kasih-Nya dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Sekarang mari kita bersama berdoa kepada Tuhan yang kita kasihi. Ya Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas, pada malam ini kami bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk merenungkan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau adalah sumber kasih yang mengalir tanpa henti, dan kami bersyukur karena telah mengenal-Mu yang memberikan arti sejati bagi hidup kami. Di malam ini, kami berdoa agar Engkau menguatkan kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadikan-Mu sebagai pusat dari segala-galanya. Tunjukkanlah kepada kami cara yang benar untuk mengasihi sesama, agar kasih-Mu dapat tercermin melalui hidup kami. Kami juga bersyukur karena telah dikasihi oleh-Mu dengan kasih yang tak terbandingkan. Engkau telah memberikan anugerah yang luar biasa dengan mengorbankan anak-Mu, Yesus Kristus, bagi keselamatan kami. Semoga kasih-Mu memotivasi kami untuk hidup yang berkenan kepada-Mu dan menjadikan kami saksi kasih-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan segala hal kepada-Mu, ya Tuhan, dan berharap agar Engkau terus memimpin dan membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, "Amin," di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam penutup renungan malam ini, marilah kita bertekad untuk hidup dalam kasih yang mengalir dari Tuhan, mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita,
serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tak terbatas, dan kasih-Nya adalah motivasi kita untuk mengasihinya dan orang lain. Semoga renungan malam ini memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan membawa dampak positif dalam hidup kita sehari-hari. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.